Bapak Ibu yang semuliakan, berbicara masalah kurban, tentu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dia sudah sampaikan kepada kita lewat surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bapak Ibu yang semuliakan, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan suatu bentuk ismus syart, kalimat yang memberikan suatu pensyaratan. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu wahai Muhammad dan umatmu al-kautsar, berbagai macam nikmat. Meskipun Bapak Ibu yang semuliakan, ada yang memberikan interpretasi bahwa al-kautsar yang dimaksud pada ayat ini adalah sumur al-kautsar yang akan diberikan khusus kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kelak hari kemudian. Sini teman-teman lebih hadir. Setelah Allah memberikan sebuah pensyaratan Bapak Ibu yang semuliakan, maka Allah memberikan suatu jawaban. Fasolli, maka salatlah. Pa yang dimaksud di sini adalah pa yang merupakan jawaban daripada inna a'taina. Bapak Ibu yang saya muliakan, fasolli, maka salatlah. Karena beberapa nikmat yang telah diberikan kepadamu. Yang kedua, wanhar, dan berkurbanlah. Inilah Bapak Ibu yang saya muliakan dasar daripada disyariatkannya kurban pada baginda umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, nakada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam risalah sidih hadisana nariwayatkan panguluta Imam Hakim At-Tirmizi. Nakada Nabi Muhammad SAW, ma'amila ibnu Adam yauman nah amalan ahabba ilallahi ta'ala min iraqatid dam. Degaga amala napigau anak puna Adam. Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak ada amal yang dilakukan oleh anak cucu Adam yauman nah, yaitu di hari kurban. Amalan ahabba ilallah, suatu amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu iraqatid dam, meneteskan darah. Cuma megami salah paham ukoi Bapak Ibu yang saya muliakan, yang dimaksud min iraqatid dam, meneteskan darah. Angkato mata tariulo pahai, maka yang penting mapak darah ki irwatue. Agi-agi pak darah. Tapi itu bukan yang dimaksud Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang dimaksud di sini min iraqatid dam adalah kurban Bapak Ibu yang saya muliakan. Darah kurban yang menetes, yang kita teteskan ke bumi ini. Bapak Ibu yang saya muliakan. Agana sanabita innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa aslafiha wa asy'ariha. Karena kurban yang kita persembahkan itu Bapak Ibu yang saya muliakan akan datang pada hari kemudian. Baik itu berupa tanduknya memiliki juga pahala, atau berupa kukunya itu juga memiliki pahala.
atau berupa bulu-bulunya, itu juga memiliki pahala. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, apa hukumnya kurban itu? Apakah kurban itu adalah merupakan wajib bagi umat Muhammad ataukah merupakan sunnah? Ternyata dua telu patarona andre guta pandrite Bapak Ibu yang saya muliakan tentang hukum kurban. Yang pertama nakada andre guta Abu Hanifah, innaha wajibatun marra fi kulli amin 'alal muqimina min ahli al-amsar. Nakada panguluta Abi Hanifah, kurban itu adalah wajib fi kulli amin, setiap tahun, 'alal muqimina min ahli al-amsar, bagi yang tinggal di suatu daerah, dia tidak melakukan perjalanan. Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian lakadaan reguta pandrita jumhur ulama, innaha sunnatun muakkadatun gairu wajibatun, bahwa kurban itu adalah sunnah muakkad, artinya sunnat yang sangat dianjurkan, mendekati wajib. Bapak Ibu yang saya muliakan, aga dasarna andre guta pandrita dalilena pangluta Abi Hanifah nakada waji yaitu karubae risalah sidi hadisana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan, nakada Nabi Muhammad sallallahu man wajada sa'atan, nigi mapunay asa ginaginang, sa'atan masaginay, palam yudah nadena melo makaroba ang kasama ka niga waramparanna ang kanawad dinal yang ulo-kolo walam yudah tapi dena melo agana sa nabita pala yaqrabanna musallana. Ini ada nunut taukid, yaqrabanna, penegasan Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah kena bita pudah lalu aja narepi yun rasam pajata. Natagaskan Nabi tapabu yaqrabanna, pala yaqrabanna, aja narepi. Begitu dipentingkannya yang namanya kurban Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akan tetapi jumhur ulama memberikan dalil juga tentang bahwa kurban itu adalah sunnat muakkadah. Hadis Ummu Salmah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salmah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, majapuna surun Allah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam purina puada, iza ra'aitum hilala zilhaj, ketika kamu melihat sudah masuk bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudahhi, na angkari pallawangamu melo makaroba, agana sa nabita pal yumsik an syi'rihi wa azfarihi, aja lalu natippa iluana natubai kanukunna. Meskipun ada dua interpretasi ulama nanti di sini Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah kadang reguta pandrita dengan adanya wa arada ye meloe ye komeloe makaroba, bahwa al irada yang dimaksud di sini adalah yunafil wujub, meniadakan yang namanya wajib. Detona wajib. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meskipun itu adalah sunnat muakkadah menurut jumhur ulama, sini teman-teman lebih ke hadar. Kemudian fal yumsik an syirihi wa asfarihi,
karena asy'arihi. Damirnya di sini Pak Bu, kata gantinya tidak jelas kembali kemana. Wa asfarihi, jadi bulunya, nyanya yang dimaksud di situ kata ganti damir dengan wa asfari, tidak jelas kembali kemana. Apakah kembali kepada orang yang berkurban, damirnya ini kata gantinya, ataukah kembali kepada binatang? Yang kedua paterona Andre Guta ke Pak Ibu yang saya muliakan. Ulama Syafi'iyah memberikan interpretasi bahwa fal yumsik an syi'rihi, aja lalu mutipai dulu anak yang dimaksud di sini ulama Syafi'iyah ya komelo ko makaroba, ya to melo makaroba natama ulas Zulhijjah, malam 1 Zulhijjah, waktu maghrib Bapak Ibu yang saya muliakan. Mapa mulai tama 1 Zulhijjah malam waktu maghrib, fal yumsik an syi'rihi, aja lalu natipa iluana. Wa asfarihi, si bawa aja natu baik kanukunna. Itu menurut pandangan ulama Syafi'iyah. Jadi itu meloe makaruba. Begitu masuk bulan Zulhijjah, malam 1 Zulhijjah, si boleh-bolehna aja natipa iluana, aja natu baik kanukunna. Interpretasi yang kedua, bahwa damirnya kata gantinya ansiri di sini kembali kepada binatang. Kalau melo ya kerubang. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya kutama ni ulas Zulhijjah, aja mutipa bulu-bulunna uluk kolokmu, aja mutu baik kanukunna uluk kolokmu. Jadi memang ada dua interpretasi di sini Bapak Ibu yang saya muliakan, karena kata ganti yang ada pada fal yumsik an syi'rihi wa asfarihi tidak jelas kembali kemana. Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian yang ketiga, Imam Asy-Syafi'i memberikan dalil annal udahiyata sunnatan kifayatan likulli baitin. Akan ada kata ulama Syafi'iyah nakada iya tu karobae annal udahiyata sunnatan kifayatan likulli baitin. Sunnat kifayah setiap rumah. Kira sesunnah kifayah Bapak Ibu yang saya muliakan, disunahkan ya kongkan dari dalam pola di tahu itu sudah masuk semua di dalamnya. Ya pernah kadang ada kata ulama Syafi'iyah ya kuigere karubai yang sesungguhnya yang disebutkan itu adalah kepala rumah tangganya, ahlul bait. Jadi kepala rumah tangganya. Jadi siapa kepala rumah tangga di situ? Niga to teteng yo korel dalam pola, yo komakaroba ni lolong mana ni apalalyangnya. Misalnya tidak menutup kemungkinan laki-laki kepala rumah tangga, yo korel dalam pola misalnya makunrai manang, atau engka makunrai engka nana, engka tomatoana, tapi alena teteng ri dalam pola, digagaruane. Maka itu juga dikatakan kepala rumah tangga Bapak Ibu saya muliakan bertanggung jawab dalam rumah tangga. Ya rega dalam rumah tangga itu suami kita sebagai kepala rumah tangga. Iya komakaroba ni atas nama kita, suami kita itu sudah masuk dapat pahala semua dalam rumah tangga Bapak Ibu saya muliakan. Aja nanal lagay bene nasi balakaina. Pak biasa malagi kutai Pak Ibu kabiasa bini bi agasan makan bapak na turia samule mana itapu ko makaroba ko ya melo toka aja na sammu sia sakuci nah kada ande guta pandrita kapan bukan kepala rumah tangga Bapak biasa muliakan makunre maka ale nami bawa na bawang de na bawang iri dalam pola Bapak biasa muliakan masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah kada ande guta Syafi'iyah annal udahiyata sunnatan ainal lil munfarid.
fil umrati marratan huwa annal amru indahum la yaqtadi tikrar. Nah, kedai itu sunnah yang dimasuk kurban di sini sama seperti ainul lil munfarid. Ya, kau melaksanakan kita haji Pak Bu, umrah, lalu kita mau berkurban, itu satu kali seumur sudah cukup. Menurut ulama Syafi'iyah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, kemudian selanjutnya, nah kadang ada kita pandita yaitu karubai dua rupanya Pak Bu. Yang pertama ada namanya kurban wajib, ada namanya kurban sunat. Angka karoba memang wajib, tapi kau tahu angka tu karoba memang itu adalah hukumnya sunat. Kega karoba wajib. Akan ada kita pandita yaitu kurban al-manzurah, karoba tinja. Wajib itu kunna Pak Bu. Kega contohnya misalnya lillahi ala an udhiya syatah, demi Allah melo kaya makarubah, demi Allah melo kaya makarubah. Nah kadang ada kita pandita ia karuba tinja, hukumnya wajib. Jari ga makadai ya kumendre ya dale kumelo kama karuba. Tapi mendre itu nggak dalih nah. Nah kadang ada kita pandai wajib dia kurban. Konsekuensinya Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah kadang ada kita pandai de nawaddin andre karubana. Jadi itu karuba tinja Pak Bu, haram hukumnya kita makan. Semuanya disedekahkan. Nah bahkan kadang ada kita pandai takuang kanandre si timpu agasane karubana. So kung ngero lo kumali daging o kupasay muajay musadakah kangi kung kaperaman recede. Begitu tidak bolehnya kita makan daging korban al-manzura, daging korban tinja Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua korban sunat, karoba sunat. Yaitu si ko karoba sunat Pak Bu. Perbedaan anak sangan reguta ulama Syafi'iyah. Ia ko makadaki. Ia ko mendre idaleku insyaallah melo ka makaroba. Nah pasandre ko pong Allah Ta'ala. Ada kata-kata insyaallah. Ia nak kadang reguta pandrite. Paing qala udahiyata insyaallah lam tata'ayyanu wa lam tujiba. Tanya karuba wajib. Ya ku mendre daleku insyaallah melo kama karuba. Tapi mendre itu enggak dalena. Nah kadang reku ulama Syafi'iyah bukan tanya karuba wajib Bapak Ibu yang saya muliakan. Tapi ku makadai ya ku mendre daleku melo kama karuba. Berarti dia pastikan tidak ada kata-kata insyaallah, maka wajib hukumnya dia berkurban. Yaitu si karuba sunnah Bapak Ibu yang saya muliakan. Dengan adanya kata-kata insyaallah nasan reguta ulama Syafi'iyah, maka konsekuensinya dalam pembagian dagingnya terbagi tiga. Yang pertama, sepertiga kita makan, bahkan akan ada kita pandrite, yaitu karuba sunnah Pak Bu, disunatkan kita makan, dianjurkan kita makan. Sepertiga diberikan kepada fakir miskin, sepertiga diberikan kepada keluarga handai tolan tetangga. Jadi akan ada kita makan di koto sogi bali boleh. Dan marigaga iwereng. Untuk apa? Menjalin mahabbah, untuk menjalin cinta kasih, saling memperhatikan. Dan itu nilainya yero dagingnya Pak Bu, tapi nilainya menjalin mahabbah, menjalin cinta kasih sesama tetangga. Pak ketutu biasa makada dana perlu yaleng ko bali bola sugi angka bagian na Pak Bu
yaitu sepertiga kepada tetangga, handai tolang. Bapak Ibu yang saya muliakan, amumania sogi, amumania misalnya makaroba, tapi kita ingin menjalin mahabbah. Yang penting tawana fakir miskinnya, anak yatimnya tidak terabaikan. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang menjadi masalah biasa kita, ipa tujuh bali boleh sogi, ipa tujuh tahu itu sogi itu angkai, tapi dia gak bagian atau dia. Inilah kurban yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi kurban sunnah itu Pak Bu terbagi tiga. Sepertiga kita makan, sepertiga kepada fakir miskin, anak-anak yatim, sepertiga kepada keluarga handai tolan tetangga. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekira Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah pengantar kita tentang pelajaran kita pada subuh hari ini tentang masalah kurban. Mudah-mudahan insyaallah Subhanahu Wa Taala naweringi asagina-gina yang atutungang dari lana ulah karobaye nawadingi makaroba riulona pong Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita akan mendapatkan pahala dan rahmat inayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekira demikian saya sampaikan. Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan pelajaran kita pada subuh hari ini kita akan mendapatkan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq liqawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.